Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pendekatan atau teknik dalam proses pengambilan keputusan etis. Dan di kelompok kami terdiri dari saya, Fadlur Rahman Hakim, ada Hawa, ada Yolandita, Muhammad Ridwan, Muhammad Raihan, dan Imas Lia. Oke, akan dimulai dari saya. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Adapun contoh dari pengambilan keputusan etis yang pertama itu seperti yang ada di PPT-nya, yaitu seorang pengusaha ekonomi lemah ipar seorang pengusaha ekonomi lemah ipar seorang pejabat yang sedang menduduki tempat yang empuk yang dapat menghasilkan banyak uang. Ipar ini sangat jujur di dalam pekerjaan dan patuh pada peraturan yang berlaku dan sumpah jabatan. Namun dalam segala sesuatu ia dipengaruhi oleh istrinya. Istri pejabat ini sangat sayang dan menghormati abangnya. Pengusaha ekonomi lemah tersebut berbagai fasilitas menghasilkan uang sangat mudah diperoleh asal melalui istri. Apakah pengusaha ekonomi lemah itu melakukannya? Jadi contoh ini contoh di mana di saat seseorang harus mengambil keputusan etis di dalam kondisi yang tidak begitu bagus. Dan contoh yang kedua, ada seorang pedagang mendapat kesempatan untuk membeli suatu perusahaan yang menguntungkan dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Perusahaan itu tidak mungkin berjalan tanpa sedikit penyuapan dan penipuan. Apakah pedagang tersebut sebaiknya membeli perusahaan itu atau tidak? Di sini itu seorang diharuskan untuk mengambil keputusan etis dengan kondisi perusahaan yang dimana isi perusahaan tersebut dipenuhi oleh atau ada beberapa tindak penyuapan dan penipuan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada tahap-tahap pengambilan keputusan. Untuk tahap-tahap pengambilan keputusan ini perlu dilakukan supaya perusahaan itu bisa atau orang itu bisa dapat mudah untuk mengambil keputusan dan keputusan yang diambil itu sesuai dengan keinginannya. Nah, di sini pertama di tahap-tahapnya itu untuk mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gambling atau mudah untuk dimengerti. Nah, di sini tuh kita harus tahu nih masalahnya itu apa. Nah, kita tuh harus pakai bahasa yang lebih mudah dimengerti biar nantinya itu ke depannya itu bisa lebih mudah untuk dilakukan ke tahap-tahap berikutnya. Nah, di sini untuk tahap yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Nah, di situ kita tuh harus buat dulu nih daftar-daftarnya nih dimunculkan nih. Disusun dulu mana sih yang kira-kira masalahnya itu yang menurut kita tuh paling penting tuh apa nih yang kira-kira resikonya itu paling besar gitu masalahnya itu. Nah, sampai yang terbawahnya ya itu yang masalah yang paling besar ini yang kemungkinan kalau misalkan kita nggak melakukannya, misalkan nggak bagus, malah nanti nggak terkendali. Nah, itu harus kita susun dengan baik. Lalu yang ketiga, di sini ada melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Nah, untuk tahapan yang ketiga ini, dari yang kedua tadi udah disusun nih masalahnya nih. Nah, ketiga itu lakukan identifikasi setiap masalahnya nih. Kita harus secara lebih rinci lagi nih, apa sih masalahnya itu, apa sih yang intinya itu, jadi kita tuh bisa mengambil keputusannya itu secara lebih rinci gitu. Kita tuh harus lebih tahu intinya itu apa gitu. Tahap yang keempat ini menetapkan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing, yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan alat uji yang akan dipakai. Nah, dari masalahnya tadi udah diidentifikasi, terus dibuat daftarnya, terus lebih rincikan lagi. Nah, di sini tuh kita tuh bagi-bagi lagi per kelompok-kelompoknya. Misalkan ada kelompok A, B, dan C untuk lebih terarahnya. Nah, di sini tuh kita akan pasti eee, untuk menjawab masalah tersebut, untuk mengatasi masalah tersebut, kita akan memakai alat uji. Nah, di situ kita harus menentukan dulu nih, apa sih alat ujinya, apa sih yang cocok untuk memberantasi masalah ini. Lalu yang kelima, memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Nah, untuk yang tahapan kelima ini, kita harus tahu kalau misalkan nih setelah eee, tahu nih alatnya apa, nah kita terus memastikan kembali nih, benar-benar nih supaya
masalah yang akan, terjadi gitu dalam mengambil keputusan ini kira-kira apa nih gitu, untuk memastikan kembali biar nggak ada kesalahan untuk ke depannya. Jadi benar-benar, eee, keputusan yang diambil itu benar-benar yang kita inginkan, gitu. Sementara menurut Simon, di sini tuh tahap-tahap pengambilan keputusan itu ada 4, mulai dari intelijen, desain, choice, sama implementasi. Nah, untuk di tahapan intelligence ini adalah tahapan di mana akan ada pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan. Nah, kedua, dalam desain ini yaitu perancangan solusi terhadap masalah. Nah, di sini tuh mulai dari dan intelijen itu kan kita udah ngumpulin informasi ini, identifikasi masalahnya. Untuk desain ini kita harus rancang nih, solusinya itu apa nih buat masalah tersebut. Lalu yang ketiga, di sini ada choice di mana tahapan untuk mengaji kelebihan dan kekurangan dari macam-macam alternatif yang ada nih. Misalkan di desain kita udah buat nih, misalkan solusinya apa, alternatifnya apa. Nah, untuk tahapan choice ini kita harus lihat nih di masing-masing keputusan yang kita ambil tuh kelebihan dan kekurangannya apa. Nah, kita tuh harus prioritaskan yang keputusan itu di mana kelebihannya itu lebih banyak, di mana kelebihannya itu yang kita prioritaskan di sini. Tahapan terakhir adalah implementasi, di mana keputusan dan melaksanakannya. Maksudnya di sini tuh setelah kita, kaji gitu kan seperti informasinya, identifikasi, terus kita rancang solusi, terus kita, untuk mengkaji lebih dan kekurangannya. Dari situ kita tuh kalau udah memilih untuk salah satu keputusan yang akan kita ambil, kita tuh harus melaksanakannya, begitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Ya, hmm, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bagaimana dengan adanya keputusan etis ini dan merancang bagaimana mengambil keputusan ini diharapkan kita semua dapat dengan mudah untuk memahami dari keputusan tersebut. Namun bukan berarti dengan memudahkan kita memahami masalah tersebut, bukan berarti kita dapat dengan mudahnya mengambil suatu keputusan, terutama keputusan etis ini. Keputusan etis ini bukan berarti seperti etika yang kita dapat menentukan apakah itu baik atau buruk, hitam atau putih. Namun kadang kita sering sekali menemukan bahwa adanya sebuah pilihan-pilihan yang bertabrakan dengan hal yang kita temui. Seperti contoh yang sudah diberikan sebelumnya, bagaimana secara simpelnya orang masuk ke dalam perusahaan dengan jalur orang dalam, atau misalnya eh, juga dengan apabila ada deal bisnis yang menarik tapi kita harus melakukan beberapa kecurangan seperti menggunakan uang pelicin dan sejenisnya. Nah, namun oleh karena itu juga kita harus memahami ya, harus dapat membedakan antara adanya pertimbangan etis dengan kemauan etis. Pertimbangan etis dan kemauan etis ini menggambarkan manusia, bagaimana manusia itu apakah dia memahami apa itu ethical yang ada di dalam pekerjaannya ataupun secara dia manusiawi. Menambahkan sedikit contoh, yaitu di mana sebuah kasus seperti ada seorang ayah gitu ya, seorang keluarga yang di mana dia tuh memiliki anggota keluarganya yang sakit. Katakanlah seperti tumor atau misalnya kanker dan sejenisnya yang di mana membutuhkan uang yang sangat banyak. Namun namun ternyata keluarga tersebut itu kurang mampu untuk membayarnya itu pada saat dia ke rumah sakit, katakanlah ternyata biaya pengobatannya itu butuh 50 juta atau 100 juta dan keluarga tersebut tak mampu membayar. Alhasil karena kepala keluarga ini ingin sekali menyembuhkannya, dia mempertimbangkan apakah dia harus mencuri atau tidak. Di sini adalah ethical choice-nya yang harus mempertimbangkan antara apakah dia harus melakukan pencurian yang secara etika itu memang salah, tetapi dia dapat menyelamatkan anggota keluarganya, atau dia pasrah dan mencari pekerjaan lain dan sesuai dengan ini, tapi tidak dapat mengejar jumlah tersebut dengan cepat, yang dimana seperti misalnya kasusnya udah stadium tingkat tinggi. Nah, di sini juga kita selain mempertanyakan dari keluarga tersebut, juga kita juga dapat mempertanyakan etika dari rumah sakit tersebut, yang dimana apakah pantas sebuah rumah sakit yang dimana mereka memiliki metode untuk menyelamatkan seseorang, namun menaruh harga yang tinggi bahkan sampai orang-orang itu tidak bisa membayarnya.
Namun di sisi lain, apakah pantas sebuah rumah sakit yang dimana memang itu juga sebuah bisnis memberikan suatu katakanlah kayak gratis gitu ya, memberikan pengecualian kepada suatu pasien yang dimana dapat merugikan rumah sakit tersebut dari segi utilitarian yang nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, pertimbangan-pertimbangan etis seperti ini juga yang bahkan bisa menyangkut hidup dan matinya seseorang dan juga merugikan atau menguntungkan suatu individu ataupun kelompok yang harus dipertimbangkan dan juga harus diketahui karena meskipun seorang manusia sudah tahu apakah pertimbangan etis ini baik, belum tentu dia mau untuk melakukan hal tersebut. Maka dari itu, seorang manusia itu harus memiliki kemampuan untuk berbuat yang baik ataupun kemampuan yang kuat, yang jelas dan pasti. Dan itu memang berasal dari hati. Tapi berbalik kembali, sebenarnya perbuatan baik dan juga perbuatan yang etis ini tergantung dari sudut pendekatan dan sudut pandang dari mana melihat dari kode etisnya itu. Bisa dilanjut? Nah, di sini banyak orang yang mengambil keputusan dan bertitik tolak dari suatu kelemahan, suatu rasa takut atau kebimbangan bahwa keputusan itu mungkin salah. Dan ya, memang benar, manusia itu karena sering sekali dihadapi oleh banyaknya pilihan, banyaknya rintangan, dan dia itu tidak tahu apakah jawaban atau pilihan yang dia ambil itu benar atau tidak. Nah, jadi bahkan ya, meskipun sering kali ya, kita udah tahu nih, kita udah yakin sekalipun, udah 100% yakin bahwa ini adalah jawaban yang benar, ternyata jawaban yang dia ambil hasilnya itu tidak seperti yang dia harapkan. Memang seluruh keputusan yang kita ambil itu tidak pasti akan benar dan tidak pasti juga bahwa jawaban itu juga benar. Seperti yang dikatakan sebelumnya, keputusan etis ini memang tidak semudah memilih hitam ataupun putih ataupun baik dan buruknya, tetapi ini itu lebih ke bagian yang abu-abu. Tidak ada manusia yang bebas dari akibat atas keputusan yang telah dia ambil. Setiap keputusan itu selalu ada akibatnya. Bahkan Anda memutuskan untuk tidak mengambil pilihan pun sebenarnya itu juga adalah keputusan dari Anda. Misalnya memilih untuk golput artinya tidak memilih sama sekali, itu juga keputusan Anda. Apabila atau tidak ingin memilih kiri atau kanan atau sejenisnya itu juga suatu keputusan. Anda mengambil keputusan untuk menjadi netral, Anda mengambil keputusan untuk tidak memberikan keputusan sama sekali. Nah, oleh karena itu setidaknya disarankan menurut saya pribadi apabila Anda dihadapi suatu keputusan yang sulit dan Anda sudah menggunakan 4 metode yang direferensikan tadi, pilihlah keputusan yang memberikan Anda sedikit ke penyesalan. Pada akhirnya orang-orang itu akan selalu throwback, dia itu akan melihat ke belakang dan coba aja kalau dulu aku ngambil jalannya kayak gini, pasti bakal kayak gini, kayak gini, kayak gini. Selalu ada penyesalan dalam pengambilan keputusan dalam hidup manusia. Jadi, seenggaknya pilihlah keputusan yang memberikan Anda sedikit penyesalan dan Anda harus tahu konsekuensi dari penyesalan yang Anda akan hadapi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan lagi oleh materi teman saya selanjutnya. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yang dimana ini ada keputusan yang dipengaruhi tabiat. Di sini itu contohnya tuh seorang pegawai bagian kas yang kerjanya itu ada di bank. Dia ini tekun dan jujur selama 20 tahun. Nah, 3 tahun lagi itu atau 3 tahun kemudian, nah dia itu akan dipensiunkan. Nah, pada suatu hari nanti dia itu akan mengambil uang puluhan juta rupiah untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah, yang menyebabkan tindakan aneh dan bertentangan dengan akal sehat ini itu dipengaruhi oleh keputusan. Nah, keputusan etis itu bukan hanya dipengaruhi oleh norma-norma atau etika, melainkan juga oleh tabiat, lingkungan sosial, dan situasi. Nah, di sini tuh ada arti tabiat, yang dimana tabiat ini dapat didefinisikan sebagai susunan batin seseorang yang memberikan arah dan ketertiban kepada keinginan, kesukaan, dan kebahagiaan.
Nah, susunan itu dibentuk oleh interaksi antara diri seseorang dengan lingkungan sosialnya. Nah, untuk perbuatan yang bertentangan dengan tabiat ini menyebabkan terjadinya konflik batin, yang dimana tabiat ini mengandung suara hati tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Tabiat juga ini mengandung kecenderungan dan motivasi untuk berbuat selaras dengan susunan batin kita, yang dimana tabiat ini terdiri dari sifat-sifatnya itu seperti kejujuran, keberanian, dan kemurahan hati. Nah, di sini tuh tabiat itu tidak sama dengan watak. Kalau watak itu bentuk diri kita yang secara alamiah itu dibawa lahir. Dan watak ini bersifat tetap yang dimana tabiat ini berkembang dan berubah sepanjang hidup kita. Tabiat juga memiliki kesinambungan tetapi tidak tetap, yang dimana tabiat ini memberi keselarasan kepada perbuatan-perbuatan kita, tapi tabiat juga dibina dan diubah. Dan di sini watak itu kita dapat di luar tanggung jawab kita. Nah, tabiat juga dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar kekuasaan kita, namun kita juga bisa membentuk tabiat kita, yang dimana kita dapat memperbaiki tabiat, tetapi juga bisa merusaknya. Dan di sini arti watak itu merupakan bahan mentah tabiat kita, jadi cara kita mengolah bahan mentah itu adalah sesuai tanggung jawab kita. Dan di mana tabiat ini berbeda dengan kepribadian atau personality, yang dimana tabiat juga kepribadiannya mempunyai kontinuitas, tetapi dapat juga berkembang dan berubah. Akan tetapi kepribadian juga lebih luas dari tabiat. Kalau tabiat ini hanya mengandung sifat-sifat moral dalam diri kita, sedangkan untuk kepribadian ini mengandung sifat-sifat yang emosional, mental, dan sifat-sifatnya itu bersifat moral. Ya, misalnya ini contohnya kayak seperti rasa rendah diri dan sifat pendiam itu merupakan sifat-sifat kepribadian, tapi tidak langsung merupakan sifat-sifat tabiat, yang dimana kepribadian juga sering dianggap sebagai sifat lahiriah maupun batiniah yang memberikan kesan tertentu kepada orang lain. Boleh di next. Di sini ada pengaruh yang membentuk tabiat, yang dimana tabiat ini kita dipengaruhi oleh pembawaan. Nah, pembawaan ini itu sifatnya bakal kita warisi dari bapak atau ibu dan nenek moyang, yang dimana pengaruhnya ini dalam jiwa kita sering berhubungan erat dengan jasmani, yang dimana contohnya itu seseorang secara alamiah ini lebih cerdas daripada temannya, yang seorang lagi lebih pandai dalam bidang olahraga, tarian, dan lain-lain. Dan yang kedua ini ada tabiat itu kita dipengaruhi oleh lingkungan sosial, yang dimana contohnya itu oleh keluarga dan kebudayaan, yang dimana setiap masyarakatnya itu memiliki pandangan tentang tabiat mana yang patut kita hargai, serta pandangan tentang apa dan siapa yang dapat dipercayai. Tabiat ini kita dipengaruhi oleh lingkungan tetapi tidak ditentukan oleh lingkungan, yang dimana itu kita mempunyai kebebasan dan tanggung jawab untuk menilai pengaruh-pengaruh sosial dan dapat juga menolak atau menerimanya. Kebanyakan juga untuk orang ini memilih berbagai pola moral, yang dimana kita itu bertanggung jawab untuk memilih pola mana dan pandangan mana yang bakal membimbing di kehidupan kita. Dan selanjutnya yang ketiga ada tabiat ini dibentuk oleh pengalaman untuk pengalaman dan hubungan kita dengan orang lain, yang dimana pengaruhnya itu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungan sosial, namun kita ini mengutamakan pandangan moral yang kita terima dari keluarga dan kebudayaan kita. Dan yang keempat ini ada tabiat itu kita dibentuk oleh keputusan dan perbuatan kita sendiri.
serta motivasi perbuatan kita, yang dimana hubungannya itu timbal balik antara tabiat dan perbuatan. Tabiat mempengaruhi perbuatan, dan perbuatan mempengaruhi tabiat. Contohnya itu seperti orang dengan tabiat yang jujur itu cenderung tidak berdusta atau berbohong. Orang yang tabiatnya tidak baik dengan mudah berdusta atau berbohong ini, keputusannya itu untuk tidak berbohong menjadikan kejujuran orang itu lebih teguh. Orang yang berbohong itu akan memperlemah sifat kejujuran dalam tabiatnya, sehingga kecenderungan berbohong itu akan dikuatkan. Dan berjuang melawan godaan materi itu tidak hanya menolong kita mengatasi godaan tersebut, tetapi juga menguatkan tabiat kita mengatasi godaan yang sama pada waktu yang lain. Dan selanjutnya, yang terakhir ini ada tabiat kita bisa dipengaruhi oleh iman kita, yang dimana yaitu oleh hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bisa melalui ajaran-ajaran agama kita menjadi pengarah yang pokok dalam pembentukan tabiat kita, yang dimana tentunya hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa ini dapat diabaikan dan faktor-faktor yang lain menjadi lebih penting. Contohnya itu seperti mencuri itu dilarang oleh ajaran agama, tetapi keuntungannya itu, keuntungan dari materinya itu, yaitu hasil curiannya itu dipentingkan dari ajaran agamanya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Dalam pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan ada beberapa. Yang pertama adanya utilitarian approach atau pendekatan manfaat, di mana penjelasan ini mengenai perilaku moral yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi kelompok mayoritas. Keputusan atas pendekatan manfaat yang memiliki artian sebagai keputusan yang diambil berdasarkan mana yang lebih tinggi nilai manfaatnya dari dua atau lebih keputusan yang diambil keputusannya. Lalu utilitarian ini mampu memberikan pengertian akan kewajiban, namun hanya dalam arti bahwa manusia itu harus menghasilkan kebaikan dan bukan menghasilkan keburukan. Yang kedua yaitu individualisme approach atau pendekatan individualisme, di mana penjelasan ini menyatakan suatu tindakan akan moral yang mendukung kepentingan jangka panjang individu yang akhirnya akan mengarahkan kepada kebaikan yang lebih besar. Dalam realitanya bahwa seorang manajer mampu menjalankan kesuksesannya adalah memiliki pandangan bahwa pandangan tersebut jauh ke depannya, untuk dilihat ke depannya bagaimana kondisi dari perusahaannya. Lalu penjelasan yang ketiga adanya moral right approach atau pendekatan hak-hak moral. Penjelasan ini di mana memiliki konsep yang memandang bahwa keputusan moral merupakan keputusan yang tidak melanggar hak asasi manusia, hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Pendekatan ini pun mampu ditekankan atas bagaimana menghargai hak asasi manusia pada setiap orang. Dan yang terakhir adalah justice approach atau pendekatan keadilan, di mana penjelasan ini memiliki pernyataan bahwa setiap keputusan akan moral harus didasari pada standar keadilan, kewajaran, serta tanpa adanya seseorang memihak. Lalu next. Materi selanjutnya yaitu mengenai penggunaan pohon keputusan sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Komaludin, pohon keputusan yang lengkap mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adanya titik pilihan. Titik pilihan ini merupakan hasil akhir dari sebuah keputusan yang diperoleh dan
dari beberapa alternatif. Jadi keputusan ini diambil dari beberapa alternatif dan merupakan suatu pilihan yang mampu memiliki keputusan yang terbaik. Lalu komponen yang kedua adanya cabang alternatif. Cabang alternatif ini merupakan banyaknya kemungkinan akan pilihan jawaban dari suatu persoalan yang berpangkal pada titik pilihan yang memiliki si kemungkinan tersebut memiliki nilai atas kemungkinan hasil yang akan diharapkannya. Lalu yang ketiga adanya komponen titik hasil, di mana komponen titik hasil ini merupakan hasil dari tiap-tiap cabang pada pohon keputusan. Titik ini ditandai dengan sebuah lingkaran pada tiap cabang pohon keputusan tersebut. Dan yang keempat, pembahasan mengenai cabang hasil. Cabang hasil ini merupakan banyaknya kemungkinan dalam meraih hasil dari titik hasil pada setiap alternatifnya, dan dari setiap akhir alternatif ini memiliki nilai kesuksesan seperti dalam perusahaan itu seperti biaya. Dan yang terakhir adanya komponen mengenai kesuksesan, di mana kesuksesan ini merupakan sekumpulan laba ataupun biaya yang dihasilkan dari kombinasi suatu keputusan yang suatu keputusan tersebut diambil yang didasari oleh suatu keadaan-keadaan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di bagian akhir ini ada contoh kasus penggunaan pohon keputusan. Boleh di next? Nah, di sini ada sebuah contoh kasus di mana seorang manajer dari perusahaan PT Menara Indah memiliki dua opsi untuk menentukan tindakan yang mana yang perlu diambil sesuai dengan kepentingan perusahaannya. Nah, boleh di next dulu. Dua opsi tersebut yaitu yang pertama, manajer melakukan perekrutan tenaga kerja, dan opsi kedua, manajer tidak melakukan perekrutan tenaga kerja. Jadi, manajer memilih melakukan perekrutan, maka akan ada dua alternatif, yaitu manajer harus melakukan alokasi dana untuk biaya perekrutannya. Nah, di alternatif pertama ini ada perekrutan bekerja sama dengan tim konsultan psikologi dengan alokasi biaya yang cukup besar. Sedangkan di alternatif kedua, perekrutan dilakukan oleh tim personalia perusahaan dengan biaya yang akan dikeluarkan lebih kecil dari tim konsultan psikologi atau lembaga lain. Sehingga jika manajer memilih alternatif pertama, maka akan ada kemungkinan berhasil dan ada juga kemungkinan tidak berhasil. Jika perekrutan tidak berhasil, maka perusahaan akan mengalami kerugian dari alokasi biaya perekrutannya. Sedangkan jika manajer memilih alternatif yang kedua, maka akan terjadi juga sama seperti alternatif satu. Namun, jika mengalami kegagalan, maka alternatif kedua ini akan lebih sedikit ruginya. Nah, selanjutnya opsi kedua yaitu sama sekali tidak melakukan perekrutan. Ada dua alternatif yang bisa diambil, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas karyawan lama dengan melakukan pelatihan, dan alternatif kedua tidak melakukan pelatihan sehingga kualitas karyawannya tidak berubah. Dari diagram ini, manajer bisa lebih mudah dalam menentukan alternatif mana yang sesuai dengan keadaan perusahaannya. Dari risiko mana juga yang sanggup ditanggung perusahaan tersebut, jika perusahaan ingin meningkatkan penjualan serta laba perusahaan dengan risiko atau kerugian yang minim, maka manajer bisa memilih merekrut karyawan dengan tim personalianya sendiri. Namun, jika perusahaan tidak memiliki alokasi biaya untuk perekrutan, maka manajer bisa memilih opsi kedua dengan tidak merekrut ke karyawan yang baru, tetapi melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kerja karyawan yang lama. Oleh karena itu, manajer harus bisa menyesuaikan keputusannya sesuai dengan keadaan dan kesanggupan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.